dan lebih baik tidur di lantai atau yang menempel ke tanah itu supaya mudah untuk merasakan jika akan terjadi gempa. Itu biasanya ditandai dengan munculnya suara gemuruh-gemuruh seperti suara. Apabila saat ini tidak terjadi gempa-gempa susulan, tidak terjadi gempa-gempa kecil yang beruntun, justru panjenengan harus lebih waspada. Selamat malam para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam, rahayu rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya pertama-tama akan menyampaikan turut berduka atas terjadinya gempa bumi di wilayah Garut, Jawa Barat pada tadi sore pukul 16:49. Gempa yang terjadi ada pada kedalaman hipocentrum 118 km dari permukaan tanah. Jadi ini termasuk gempa yang menengah ya, menengah ke dalam, dan di situ memang terdapat sesar megatrust. Jadi di situ kiranya ini bukan aktif fault atau sesar aktif yang berada di kedalaman 10 kilo, tapi ini termasuk gempa yang menengah atau masuk ke gempa dalam. Jika mengikuti berita tadi sore juga tampak kerusakan cukup banyak terdapat di wilayah Garut bahkan Cianjur Selatan akibat dari adanya gempa bumi yang terjadi di pesisir Garut, Jawa Barat. Karena gempa ini gempa cukup dalam hiposentrumnya, maka gelombang yang dihasilkan pun semakin jauh sehingga bisa terasa sampai ke Trenggalek, kemudian wilayah Jogja, Magelang, Wonosobo dan sekitarnya bisa merasakan getaran gempa yang terjadi di Garut. Di sini saya tidak membahas khusus tentang gempanya ini, tetapi saya akan memberikan pembahasan secara perspektif spiritual Jawa dengan membaca tanda-tanda alam yang masih tampak dan bisa kita baca, terutama setelah terjadi gempa bumi tadi sore. Setelah kejadian gempa, saya sempatkan untuk bertanya, mencari informasi kepada sedulur-sedulur yang berada tinggal di wilayah Jawa Barat, Tasikmalaya, Bandung, kemudian juga di Pamengpeuk, wilayah pesisir selatan Garut. Terutama saya menanyakan soal cuaca, karena saya sudah berkali-kali melihat apabila terjadi gempa bumi kemudian diikuti oleh curah hujan yang cukup banyak, curah hujan yang cukup deras, itu menandakan induksi tektonik itu sudah berkurang banyak. Artinya kalaupun terjadi gempa susulan itu sifatnya akan semakin kecil, walaupun intensitasnya masih tinggi tetapi tetap akan semakin menurun kekuatannya dan kemudian bisa hilang induksi tektonik itu karena sudah dirilis semua menjadi gempa bumi. Nah, untuk gempa yang terjadi di Garut ini, menurut kabar dari teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat, terutama wilayah sekitar gempa, cuaca alam belum menunjukkan adanya pertanda akan hujan. Bahkan setelah gempa bumi terjadi itu baru menunjukkan gejala adanya awan yang atau mendung ya, tetapi akhirnya tidak menjadi hujan juga dan bahkan malah semakin bersih langitnya, dan terpantau sampai malam hari ini di sekitar wilayah pesisir Tasikmalaya ke barat kemudian ke Pangandaran juga belum terjadi hujan dan bahkan terlihat remang-remang sinar rembulan yang tertutup oleh kabut, jadi agak temaram. Ini menandakan bahwa di bulan Desember yang seharusnya terjadi curah hujan yang cukup intens, ternyata beberapa hari ini hujan itu tiba-tiba seperti lenyap. Terutama terjadi sejak 3 hari terakhir ini. Harusnya intensitas hujan itu normalnya ya cukup tinggi ya, tetapi tiba-tiba dalam 3 hari ini hujan menghilang dan diikuti oleh hawa panas yang cukup terasa, bahkan perih dan gatal di kulit itu terasa sekali. Walaupun masih pagi hari sekitar jam 7, tetapi terasa sekali hawa panasnya itu benar-benar seperti perih dan gatal di permukaan kulit. Dan saya yakin, saya sudah berkali-kali niteni atau menciri khas bahwa inilah pertanda adanya induksi tektonik yang belum rilis atau belum launching, belum keluar menjadi
gempa bumi. Jadi sebelum gempa bumi itu tentu sudah ada desakan energi yang kuat sekali yang berpusat di hiposentrum yang bakal terjadi gempa itu, kemudian energinya memancar kemana-mana. Itulah yang kita sebut sebagai induksi, karena energinya energi tektonik ya kita sebut sebagai induksi tektonik. Itu ternyata kalau saya amati melalui ilmu Titen Jawa itu bisa merusak proses terjadinya awan hujan atau bisa mengganggu proses terjadinya mendung, sehingga ini menjadi salah satu penanda bahwa suatu wilayah memiliki potensi terjadi gempa yang cukup besar dalam waktu yang dekat. Apalagi ini di bulan Desember yang seharusnya curah hujan cukup intens, namun ketika tiba-tiba hujan itu hilang atau lenyap atau tidak seintens biasanya, misalnya hanya terjadi sesekali dan itu deras sekali kemudian cepat usai, itu juga bisa menjadi penanda. Karena apa? Di sini ada dua kekuatan elemen yang berlawanan ya. Di sini elemen air, kemudian elemen tanah. Di situ saling ada daya tarik menarik. Kekuatan yang tarik menarik, tinggal lebih besar yang mana. Kalau lebih besar energi induksi tektonik, artinya hujan akan kalah dan kemudian menjadi lenyap. Bahkan langit pun hanya terlihat temaram atau setidaknya ya hanya mendung di beberapa bagian dan langit tampak relatif bersih. Ini bisa menjadi penanda bahwa kekuatan tektonik itu mengeluarkan induksi yang cukup hujan di musim penghujan, terutama di bulan Desember ini. Ini bisa diartikan bahwa energi tektoniknya itu memang sangat besar ya. Induksi tektonik itu sangat besar, memancar hingga ke permukaan tanah dan bahkan ke angkasa, dan kemudian mengganggu proses terjadinya hujan. Apabila induksi tektonik itu tidak terlalu besar ya, misalnya hanya akan menimbulkan gempa 4 skala Richter dengan kedalaman 10 kilo atau kurang dari 4 skala Richter, biasanya tidak terlalu mengganggu pembentukan awan hujan, apalagi di bulan Desember. Paling hanya hujan menjadi sedikit berkurang. Jadi itu mengganggunya juga hanya sedikit saja, dan itu menjadi menyamarkan pertanda alam ya bahwa akan terjadi gempa bumi. Jadi logikanya semakin besar induksi tektonik itu muncul, kemungkinan akan terjadi gempa besar, dan itu akan mampu menganulir atau menggagalkan proses pembentukan hujan, apalagi ini di bulan Desember. Maka jika induksi tektonik itu memiliki induksi yang kuat sekali, maka akan mampu untuk menyingkirkan hujan di bulan Desember. Ini menjadi satu penanda yang cukup jelas bagi ilmu Titen Jawa. Dan setelah terjadi gempa, saya juga bertanya kepada sedulur-sedulur, kalau memang saat ini belum terjadi turun hujan dengan curah hujan yang cukup intens dan berlangsung dengan durasi waktu yang lama, misalnya bisa 2 jam, 3 jam. Nah, kalau hujan itu terjadi sampai 2 jam, 3 jam dengan intensitas yang cukup deras, itu menandakan bahwa induksi tektonik itu sudah sangat berkurang banyak. Tetapi jika sampai saat ini tengah malam dan terjadi gempa itu tadi sore, ya katakanlah 7 jam setelah terjadi gempa bumi, ternyata belum juga terjadi hujan yang intens dan dengan durasi yang cukup lama, ini menjadi indikasi bahwa induksi tektonik itu kemungkinan besar masih ada. Ini artinya apa? Ya, kalau induksi tektonik itu masih ada dan mampu menahan hujan tidak turun sampai malam hari ini sampai 7 jam, bahkan jika hari esok belum terjadi hujan, bahkan seharian belum terjadi hujan juga, atau kalau terjadi hujan pun hanya ringan atau hanya sebentar sekali, itu masih menjadi indikasi bahwa potensi gempa itu masih sangat besar peluangnya terjadi, karena ini menandakan adanya induksi tektonik yang masih banyak yang belum rilis. Dengan kesimpulan yang cukup berani atau cukup ekstrim, itu bisa dikatakan bahwa kalau ini sampai terjadi gempa lagi, misalnya gempanya dengan magnitudo di bawah 6 ya, bisa 5 atau 4, itu bisa terjadi berulang-ulang. Tapi kalau itu hanya terjadi sekali 2 kali, nah itu yang bahaya, karena bisa jadi akan muncul gempa yang lebih besar dari yang sudah terjadi pada sore hari tadi, yaitu dengan magnitudo 6,4
skala Richter. Ini tanda alam yang bisa kita baca, tetapi harapan kami tentu saja semua itu tidak terjadi. Ada faktor-faktor yang lain yang bisa menganulir potensi-potensi gempa yang masih tersimpan saat ini, dan bisa saja berupa misalnya gempa susulan yang terus terjadi secara intens tapi dengan skala yang cukup rendah atau cukup kecil. Itu akan jauh lebih baik ketimbang terjadi sekali dua kali tapi dengan magnitudo yang sangat kuat yang bisa di atas 5 atau bahkan 6 skala Richter. Satu hal lagi yang perlu diwaspadai, yang perlu dicermati dan diperhatikan oleh sedulur-sedulur para warga yang tinggal di wilayah Garut dan sekitarnya, apakah sejak tadi terjadi gempa bumi tadi sore jam 17 kurang lebih, apakah terjadi gempa susulan yang kecil-kecil dan dengan intensitas yang cukup tinggi? Jika itu tidak terjadi, nah itu yang saya menyarankan pada sedulur-sedulur untuk lebih waspada. Periksalah bangunan rumah, infrastruktur rumah yang panjenengan tempati atau panjenengan tinggali, apakah terdapat kerusakan atau keretakan dinding yang cukup berbahaya. Nah, jika bangunan rumah Anda kondisinya tidak aman, sekiranya mengkhawatirkan, sebaiknya hindari, jangan tidur di dalam rumah, dan lebih baik tidur di lantai atau yang menempel ke tanah, itu supaya mudah untuk merasakan jika akan terjadi gempa. Itu biasanya ditandai dengan munculnya suara gemuruh-gemuruh seperti suara truk yang membawa beban berat atau truk tronton, truk gandeng, trailer yang mau lewat itu ya. Biasanya ada deru mesin, biasanya ada suara yang menderu-deru seperti mesin truk yang membawa beban berat. Itu biasanya beberapa menit atau 1 menit 2 menit menjelang terjadi gempa yang cukup kuat. Ketika panjenengan mendengar suara seperti itu, maka sebaiknya keluar dari bangunan, cari tempat aman, jangan berdiri di dekat dinding, tapi carilah di tempat aman yang lebih terbuka. Ini juga pengalaman yang pernah kami alami sewaktu gempa Jogja seperti itu. Apabila saat ini tidak terjadi gempa-gempa susulan, tidak terjadi gempa-gempa kecil yang beruntun, justru panjenengan harus lebih waspada. Lakukan mitigasi bencana sesuai dengan petunjuk pemerintah melalui badan-badan yang bertanggung jawab seperti anjuran BMKG dan BNPB. Kemudian lakukan juga mitigasi bencana seperti yang saya lakukan. Dalam kondisi seperti ini, saya akan membuat pisungsung atau sesaji untuk wadah para leluhur yang bisa kita buat setiap hari, bisa siang hari atau bisa sore menjelang malam. Niatnya untuk diaturkan kepada para leluhur yang menurunkan panjenengan semua. Dengan begitu, apabila mara bahaya akan datang, panjenengan sudah dibimbing, diarahkan oleh para leluhur, bisa melalui mimpi atau bisa juga melalui gerak hati atau intuisi yang digerakkan oleh para leluhur, agar supaya Anda menempuh atau melakukan suatu hal yang membawa pada keselamatan jiwa dan raga. Karena di sini sangat penting Anda mengikuti intuisi dan gerak hati. Apabila ini dilambari dengan mengaturkan pisungsung atau sesaji pada para leluhur yang dilakukan setiap hari dalam kondisi yang masih memiliki potensi bencana alam yang cukup besar, lakukan itu setiap hari hingga keadaan atau kondisi benar-benar aman. Dan itu bisa panjenengan lihat efek positif, bisa panjenengan lihat hasilnya, bisa panjenengan rasakan manfaatnya. Ketika mara bahaya itu betul-betul muncul, maka panjenengan akan menyaksikan betapa bermanfaatnya apa yang panjenengan lakukan, mitigasi secara spiritual seperti yang barusan saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua, khususnya terutama para warga yang saat ini berada di lokasi yang rawan bencana, terutama gempa bumi di wilayah Jawa Barat, bahwa kita mesti harus lebih waspada karena kiranya potensi itu masih sangat besar peluangnya terjadi. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, Jaya Jaya Wijayanti.